Aiman Wicaksono 4 hari yang lalu membuat polling online secara profesional dan berkeadilan serta berimbang. Pertanyaannya sobat teman-teman semuanya, polling online-nya begini. Jika Anies Baswedan dan kawan-kawan membuat partai politik, bagaimanakah sikap Anda? Teman-teman di media sosial, khususnya warga Jakarta yang menyatakan bergabung ini sebesar 76% ya. Kemudian yang nggak mau bergabung ini 18% dan yang bilang ragu-ragu hanya angka 5% saja. Ini dilakukan pollingnya oleh 60.332 responden. Sangat luar biasa. Selain Aiman Wicaksono di akun media sosialnya, ada Melek Politik juga melakukan studi banding kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di wilayah ibu kota Jakarta, pasca PKS meninggalkan Anies Baswedan di Pilkada Serentak 2024. Melek Politik melayangkan pertanyaan polling dengan narasi seperti ini, teman-teman. Sekarang gua mau tahu seberapa kuat sih PKS dibandingkan Anies Baswedan, ya kan? Kalian pilih mana? Yang memilih PKS mengejutkan publik hanya 7% saja, sementara yang memilih Anies Baswedan ini 93% dari 10.000 lebih ya responden, teman-teman. Nah, tentu ini menjadi pukulan telak bagi teman-teman di Partai Keadilan Sejahtera, juga bagi semua pihak yang hari ini sedang dikabarkan akan menghalangi partai baru Anies Baswedan. Anies Baswedan, teman-teman, hari ini sedang gencar-gencarnya bersama teman-teman yang lain untuk membuat dan mendirikan partai politik. Ada usulan bagaimana kalau misalnya diberi nama Partai Perubahan Indonesia atau PPI gitu kan, Partai Perubahan Indonesia. Namun sampai hari ini dan kita akan segera menyampaikan kepada publik seperti apa sih sebenarnya maunya teman-teman yang hari ini sedang bersama Anies Baswedan. Apakah Partai Perubahan Indonesia ini akan diterima sebagai sebuah nama partai baru yang akan didirikan oleh Anies Baswedan dan teman-teman. Sementara pihak-pihak yang hari ini juga bersama dengan Mas Anies Rashid Baswedan ini mengalami kekhawatiran yang cukup luar biasa. Karena bagaimanapun teman-teman, pendirian partai dengan syarat yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan dan konstitusi kita ini masih akan terus berkaitan dengan lembaga-lembaga yang punya andil untuk kemudian mengesahkan, menerima, menerbitkan dan lain sebagainya. Salah satunya misalnya ada Kemenkumham, di mana Kemenkumham ini adalah orang-orangnya Mulyono gitu kan, dan Mulyono bisa saja nantinya juga ikut cawe-cawe terhadap pembentukan partai baru Anies Baswedan. Ini satu kekhawatiran juga, ya kan? Cawe-cawe tidak hanya kepada lembaga-lembaga yang punya punya legalitas ya, yang punya wewenang untuk melegalkan partai baru Anies ketika diajukan gitu kan. Tetapi juga barangkali teman-teman yang hari ini semangat bareng Mas Anies Baswedan untuk membentuk partai baru ini, kemudian mereka yang kaya raya kemudian ingin memberikan sumbangsih kepada Anies Baswedan dalam pendirian partai. Karena banyak banget gitu kan di komentar-komentar kita, di kolom komentar yang mengatakan bahwa saya siap menanggung ini akomodasi segala macam. Saya akan menyumbangkan sekretariat di Jawa Barat misalnya. Saya akan menyumbangkan di Jawa Tengah. Ada. Kemudian juga teman-teman ada yang di Jawa Timur juga siap untuk mengakomodir teman-teman yang memilih seperti yang disampaikan dalam polling Aiman Wicaksono gitu, memilih untuk bergabung. Tidak hanya sebatas bergabung, tetapi di Jawa Timur juga pada kompak gitu. Saya tidak hanya mau bergabung, tetapi juga akan memberikan sumbangsi material ya, pembentukan sekretariat, kemudian akomodasinya teman-teman ketika deklarasi setiap daerah, baik kabupaten maupun kota, baik tingkat ranting, anak ranting dan lain sebagainya. Nah, ini sangat menarik karena memang kalau kemudian terendus oleh kekuasaan gitu kan, siapa saja yang akan membantu pembentukan partai Anies Baswedan ini sudah barangkali gitu kan akan ada didatengin kantor pajak segala macam kayak kemarin waktu Pilpres ya. Ada sosok ibu-ibu di Jawa Barat yang menyumbangkan sekian ratus mobil Avanza untuk dijadikan mobilitas ya, mobilitas pemenangan gitu kan, kampanye yang damai segala macam gitu untuk teman-teman yang pendukung Anies Baswedan dengan sukarela. Tetapi tiba-tiba kemudian setiap harinya diganggu atau
pokoknya diotak-atik lah ya kan oleh Dirjen Pajak setempat gitu. Maka teman-teman yang kaya raya ini kalau bisa gitu kan pakai nama hamba Allah saja kalau kemudian ingin membantu, dan diharapkan juga bantuan-bantuan itu yang hari ini belum bisa diterima oleh Mas Anies Baswedan seperti yang disampaikan di maklumat kemarin, karena banyak sekali yang mengatasnamakan gerakan Anies Baswedan ini kemudian minta sumbangsi dana dan lain sebagainya, padahal partai yang akan dibangun oleh Mas Anies Baswedan ini masih dalam tahap musyawarah mufakat, kemudian nantinya akan segera diluncurkan dan kita akan bareng-bareng bagaimana solusi untuk partai yang akan dibangun ini ke depannya gitu. Nah, jangan hanya bergerak di internal partai secara struktural saja, tetapi harus punya implikasi dan impact kepada kemanfaatan terhadap masyarakat sekitar. Ya, jadi khairukum gitu kan, paling baik kalian yang paling baik adalah khairun nas gitu, anfa'ahum linnas gitu. Itu level Mas Anies. Tetapi kalau kita khairukum adalah khairukum li ahlihi kemudian li haulihi. Kita yang terbaik adalah politik terbaik ya ketika dibangun oleh Anies Baswedan ini diharapkan akan menjadi politik di mana aktif itu dari tingkat paling dasar gitu, dari grassroots gitu. Pengurus anak cabang gitu kan, PAC gitu kan, atau ranting lah gitu kan, mereka benar-benar bermanfaat dan bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar kepengurusan tersebut, di wilayah tersebut, di ranting gitu kan, di PAC segala macam. Tetapi kalau misalnya pada akhirnya Anies Baswedan dalam pembentukannya ini tidak sekompak yang diharapkan seperti yang dilakukan polling oleh Aiman Wicaksono, maka ada kemungkinan besar ini akan ditertawakan oleh kubu Mulyono gitu kan. Dan teman-teman semuanya, mari kita berpikir bagaimana sih sebenarnya titik balik daripada Partai Keadilan Sejahtera yang kemarin oleh Hidayat Nur Wahid gitu kan, diwanti-wanti PKS itu tidak punya masalah dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan juga tidak memberikan sumbangsi elektoral yang cukup signifikan ketika Pilkada 2017 di DKI Jakarta, kemudian juga di Pilpres 2014 di seluruh Indonesia gitu. Makanya ini satu tantangan baru bagi Anies Baswedan untuk menjawab hal tersebut. Sementara polling yang dilakukan di berbagai media sosial terhadap apakah PKS dengan Anies Baswedan ini punya impact dan juga apa segala macam gitu kan. Nah, ini sudah terjawab gitu bahwa di pollingnya Melek Politik Anies Baswedan unggul dibandingkan PKS, partai yang sudah sangat besar, sudah meng-Indonesia dan lain sebagainya. Sementara Anies Baswedan bukanlah siapa-siapa, tetapi kemarin ketika di Car Free Day di Jakarta justru seperti calon yang sudah dicanangkan oleh Kim Plus di Pilkada Jakarta, ada Sirano Karno gitu kan juga hadir di Car Free Day, justru malah dicuekin oleh warga gitu. Dan yang kemudian dielu-elukan oleh masyarakat Jakarta, warga Jakarta yang hadir di Car Free Day pada saat itu, hari Minggu kemarin gitu kan, justru Anies Baswedan yang calon bukan gitu kan, tokoh bukan, ketua partai bukan. Dan juga yang ribut di media sosial hari ini adalah pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa yang sejatinya itu tidak menyindir Mas Anies Baswedan, melainkan hal tersebut adalah sindiran bagi orang lain gitu kan, atau juga karena Bang Kaisang cuman dipotong videonya tuh seolah-olah menyindir Mas Anies Baswedan yang ingin dipanggil ketum gitu. Nah, ini satu nuansa politik ya, barangkali ya pernak-pernik politik di pilkada yang hari ini sedang sangat beragam gitu kan. Selain penjegalan, selain juga framing yang begitu kuat di tengah-tengah media sosial, dan akhirnya Mas Anies Baswedan sekali lagi perlu untuk segera merapatkan barisan bersama teman-teman semuanya, kawan-kawan gitu kan, untuk membentuk partai politik. Mau namanya apapun, masyarakat udah nggak peduli. Soalnya kita lihat gitu di beberapa polling media online gitu, di survei-survei di media sosial, bahwa apapun namanya, kalau itu partainya benar-benar Anies yang mimpin, Anies yang kemudian membentuk dan mendirikan, maka masyarakat akan mendukung secara moral dan material. Ini satu fakta, dan ini tidak bisa, dan ini tentu ya membuat ketar-ketir kubu Mulyono dan teman-teman di situ gitu. Makanya diwanti-wanti agar kemudian hari ini siapapun yang akan memberikan sumbangsi material dan moral kepada pendirian partai baru Anies Baswedan ini untuk tidak menampakkan
identitas apapun di media sosial. Silakan nanti kalau sudah dibuka oleh Mas Anies Baswedan dan teman-teman para pendiri partai baru ini gitu kan, untuk kemudian saling berkomunikasi aktif tanpa harus diketahui oleh media sosial dan lain sebagainya. Kenapa? Karena teman-teman, ini justru akan menjadi satu hambatan bagi berdirinya partai baru, karena hari ini penguasa Indonesia masih Presiden Jokowi, dan kemudian orang-orang di Kemenkumham itu tentu barangkali orang-orangnya Presiden Jokowi. Bisa saja ada kemungkinan gitu kan akan dipersulit, diperlambat, dihambat hingga akhirnya 2029 di kontestasi Pilpres hanya akan ada Gibran Rakabuming Raka bersama calon-calon boneka seperti yang hari ini sedang terjadi di Pilkada Jakarta. Nah teman-teman, mari kita ucapkan alhamdulillah gitu, kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini bukan keinginan Anies Baswedan sejatinya untuk membuat partai baru, tetapi banyaknya masukan, banyaknya saran dari masyarakat warga Indonesia yang kemudian mengharapkan Anies Baswedan ini segera membentuk partai baru. Karena kalau masuk atau login ke partai yang sudah lama, di situ sudah penuh dengan sampah-sampah masyarakat yang apa namanya ya, yang pernah korupsi sapi, yang pernah mencuri tambang dan segala macam nikel dan lain sebagainya. Makanya partai yang baru ini harus benar-benar steril dari kepentingan politik yang hari ini hanya menyesatkan masyarakat Indonesia, ya kan, hanya menginginkan masyarakat Indonesia ini tetap bodoh dalam kebodohan, dan itu sangat mengecewakan bagi kita semuanya. Oleh karenanya teman-teman, semoga ini bisa sukses ya semuanya. Mari kita berpangku tangan, bahu membahu untuk kemudian Indonesia yang menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.